Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihim muktafa amma ba'd. Masih di syarah yang kemarin ya. Wa ma'na syahadah anna Muhammadar Rasulullah, dan makna dari kesaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, an ta'tarifa zahiran wa batinan bi annahu Rasulullah, itu agar kau mengakui baik secara zahir ataupun batin bahwa memang ia adalah utusan Allah. Amma man yantiq bil lisanihi wa huwa la ya'tarif fi batinihi bi risalatihi fa hadha munafiqun. Adapun mereka yang mengucapkan dengan lisannya namun tidaklah hatinya mengakui hal tersebut, tidaklah hatinya mengakui kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka demikianlah orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Apabila para kaum munafikin mendatangimu, maka mereka akan berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Dan Allah Maha mengetahui bahwasanya sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa sesungguhnya para kaum munafikin tersebut adalah para pendusta. Al-Munafiqun ayat 1. Allah pun berfirman, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan mereka, dengan mulut mereka, apa-apa yang tak ada di dalam hati mereka. Fa yatalakhas ma'na syahadat anna Muhammadar Rasulullah fi ta'atihi fi ma amar. Maka makna syahadah, makna kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah tersimpulkan pada mentaatinya pada perkara-perkara yang diperintahkannya, wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan mempercayainya pada apa-apa yang dikhabarkannya, wajtinabi ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa-apa yang dilarang dan diperingatkannya, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan agar tidaklah Allah diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkannya, yakni disyariatkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kesaksian bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini mengandung makna tauhidullah, pengesaan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kesaksian bahwa Muhammadar Rasulullah itu mengandung makna tauhidur Rasul, ya, pengesaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Pentauhidan Allah pada aspek atau unsur-unsur rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Adapun pentauhidan Rasul, pengesaan Rasul, yakni menjadikan Rasul satu-satunya yang diikuti, ya. Pentauhidan Rasul adalah di dalam ittiba', ya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kita mengikuti jalan lain kecuali jalan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam sunnahnya. Ya. Ini makna pentauhidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar. Ya, yakni menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Ajarannya satu-satunya yang diikuti, okay? Yang diikuti. Maka perealisasiannya dalam hal ini yaitu mentaatinya pada apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza amara ar-rasulu bi amrin fa innaka tamtathiluhu. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu dengan sebuah perintah, maka sesungguhnya engkau akan merealisasikannya, yakni konsekuensinya. Dengan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, ketika kau dengar perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haruslah kau laksanakan. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang, tidak layaknya ini tidak boleh, ya, bagi seorang mukmin lelaki ataupun mukmin wanita, apabila memang telah Allah dan Rasulnya tentukan sebuah perkara,
kemudian mereka memilih option-option lain bagi perkara mereka, itu nggak layak, ya, nggak layak bagi seorang mukmin baik lelaki ataupun wanita. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan itu adalah bentuk maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman berikutnya, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, bentuk kesesatan yang nyata adalah dengan menjadikan ajaran-ajaran lain, petunjuk-petunjuk lain selain petunjuk yang datang dari Allah melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang terrekam di dalam sunnahnya. Ya, itu bentuk kesesatan yang nyata. Yaitu demikianlah ketika seorang hamba menjadikan pilihan-pilihan lain bagi perkaranya selain apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasdiquhu fima akhbar, dan mempercayai Rasul pada perkara-perkara yang dikhabarkannya. Akhbar sallallahu alaihi wasallam an asya'a min umuril ghaibil madiyatil mustaqbalah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan banyak hal, banyak perkara-perkara yang gaib, yang belum kelihatan, yang enggak kelihatan mata, atau perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau perkara-perkara yang telah terjadi di masa dahulu. Ini semua terekam di dalam riwayat-riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayusaddaq fima akhbar bih, maka agar dipercayai nilai-nilai yang dikhabarkan Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Dipercayai, yakni diimani. Ya, diimani. Kita mengimani kabar yang dibawakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengimani kalamullah, sebagaimana mengimani bahwasanya ayat-ayat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Itu adalah bentuk wahyu. Karena bentuk wahyu. Wahyu inda ahli sunnah wahyan. Wahyu yang diyakini ahli sunnah itu ada dua. Wahyul kitab sama wahyu sunnah. Ya, dua wahyu itu. Sebagaimana kita wajib meyakini wahyu kitab, kita wajib meyakini wahyu sunnah. Ya. Wa huwa la yantiqu 'anil hawa. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan bukan lain adalah wahyu yang disampaikan padanya, ya. Fa ikhbaruhu sidqun, fa akhbaruhu sallallahu alaihi wasallam sidqun wa yaqin. Maka kabar-kabar yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kejujuran dan keyakinan, yakni kebenaran, hak. Wahyu ini hal yang sifatnya 100% nyata, 100% hak, tidak ada unsur kebatilan di dalamnya. Ya. La yatatarraq ilaiha syakkun, tidak ada unsur keraguan sama sekali di dalamnya. Idza sahhat anhu sallallahu alaihi wasallam, apabila kabar tersebut telah sahih datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau sifatnya ahad, mau sifatnya mutawatir, kita menerima itu. Mau di akidah, mau di ibadah dan lain-lain, kita menerima itu ketika memang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam Islam adalah ketika mereka menolak kabar-kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sifatnya ahad. Apabila sifatnya ahad, tidak mutawatir. Ingat yang Anda pernah jelaskan pembagian antara ahad dan mutawatir. Ahad adalah hadis-hadis, ini pembagian hadis melalui apabila dilihat dari jumlah jalur periwayatannya. Ya, kalau enggak mutawatir ya ahad. Mutawatir adalah yang dimana tiap tabaqahnya minimal 10. Ahad adalah malam yablugh darajat tawatur, yang enggak sampai ke dalam nilai mutawatir ya masuknya ahad. Nah, sebagian kelompok mengingkari hadis-hadis, terutama hadis-hadis yang sifatnya akidah. Oke? Apabila tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah yang sifatnya mutawatir, ditolak itu. Ya. Ini diantara kesesatan akidah Hizbut Tahrir pun meyakini hal itu. Okay? Dan ini juga diantara kesesatan akidah Mu'tazilah awal. Demikian, menolak hadis-hadis ahad yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak. Maka diantara konsekuensi keimanan dan syahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus menerima itu, meyakini itu. Apabila memang benar datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau mutawatir, mau ahad, itu wajib. Kewajiban kita untuk mengimaninya, ya.
wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan meninggalkan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang dan peringatkan darinya. Ijtinab ma naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zajar anhu. Wa dzalika liqoulihi ta'ala, dan itu disimpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Apa-apa yang Rasul datang bawakan pada kalian, maka ambillah itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka tinggalkan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Maha keras balasannya. Balasannya sangat keras, ya, syadidul iqab. Nah, di antara yang diperintahkan, di antara hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, adalah hal-hal yang sifatnya ma'asi, hal-hal yang sifatnya berangkat dari dua fitnah, baik fitnah yang sifatnya syubhat atau fitnah sifatnya syahwat yang membawakan kepada maksiat yang dengan itu seorang hamba melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada juga yang sifatnya syubhat, dengan itu seorang hamba menjadi-jadikan, membuat-buat perkara-perkara baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik pada sifatnya akidah, keyakinan atau ibadah dan lain-lain. Ini yang ada di dalam bid'ah. Itu dua sisi itu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Nah, ini maksudnya agar Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkannya, yakni kecuali dengan teknis yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma syara'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighan anillah. Yaitu dengan apa yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan apa yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yanfil bid'ah wal muhdatsat. Maka dengan ini ternafikanlah bentuk-bentuk bid'ah dan muhdatsat, perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak ada keterangannya dari Allah, tidak juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. War khurafat, demikian juga khurafat, ya. Keyakinan-keyakinan yang tidak ada keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati lam ya'mur biha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perkaranya dari kita, yang tidak ada usulnya dari kita, tidak ada ajarannya, contohnya hal demikian dari kita, fahuwa radd, maka ia tertolak. Yani amalan itu tertolak dan tidaklah jadi pahala bagi pelakunya, malah bisa jadi menjadi dosa. Rasul pun bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru, hal-hal baru, ajaran-ajaran baru di dalam perkara kita ini, yakni di dalam agama, fahuwa radd, maka ia tertolak. Ya. Kenapa? Karena agama adalah sesuatu yang telah sempurna. Hal-hal yang sifatnya improvisasi dan inovasi itu menjadi positif hanya apabila diterapkan kepada sesuatu yang belum sempurna, diyakini manusia belum sempurna. Nah, itu di-innovated, di-improved, bagus. Oke, di-custom, bagus. Karena emang belum sempurna, diyakini manusia belum sempurna. Tapi inovasi, improvisasi atau custom diterapkan pada sesuatu yang sempurna, maka ini ngaco. Ini kebatilan dan sifatnya merusak justru kesempurnaan yang ada. Sebagaimana para ulama berkata, gelas yang udah penuh terisi air dengan gelas yang belum penuh terisi air. Kalau belum penuh terisi air, kemudian ditambahkan air sampai penuh, bagus, positif. Tapi sudah penuh terisi air, kemudian ditambahin air, maka beleberan, tumpah-tumpah, dan itu negatif. Fitrah manusia akan mengatakan itu negatif. Itu fitrah. Oke? Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa agama ini telah sempurna, adalah sesuatu yang sempurna. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Ya. Rasul pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang senantiasa dibimbing sepeninggalku.
Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepadanya. Addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, yang pegang kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru. Tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari para salafus saleh radhiyallahu anhum. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang muhdats demikian itu adalah sebuah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan pastilah sesat. Ya, adalah kesesatan. Wa kullu ibadatin lam yashra'ha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fa hiya batilah. Maka setiap bentuk ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diajarkan, bahwasanya hal tersebut adalah bentuk ibadah yang benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul enggak pernah ngajarin itu. Maka ibadah tersebut batil. Ya? Wala thawaba fiha, tidak ada pahala bagi pelakunya. Bal fiha al-itsm, yang ada justru dosa, li'annaha bid'atun, dikarenakan itu adalah perkara yang bid'ah. Wal bid'atu tub'idu 'anillahi wa la tuqarribu ilallah. Dan perkara yang bid'ah justru akan menjauhkan seorang hamba dari Allah, bukannya mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Nah, ini di antara usul besar akidah Islam. Oke? Al-aslu fil ibadah al-hadhr. Hukum asal ibadah itu hadhr, al-man'u, larangan, dilarang. Kecuali illa ma dalla dalil ala masyru'iyyati. Kecuali apa-apa, yakni ibadah-ibadah yang ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perkara itu masyru', disyariatkan. Ketika tidak ada dalilnya, kembali ke hukum awal, yaitu dilarang. Ya? Jadi hukum asal ibadah itu haram. Dilarang udah. Perkara yang dilarang. Ibadah tuh dosa aja udah. Hukum asalnya. Jadi kita puasa dosa, sholat dosa. Tuh, begitu sebenarnya. Oke, kenapa? Itu ibadah. Hukum asalnya dosa. Kecuali yang ada dalil bahwasanya hal tersebut disyariatkan. Sholat, ada dalilnya. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Rasul bilang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Berubah, tadinya dilarang jadi disyariatkan, mulai berubah bentuknya. Dari tadinya dilarang menjadi disyariatkan. Kemudian puasa, ada dalilnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian. Berubahlah, tadinya dilarang ibadah puasa menjadi disyariatkan. Nanti disyariatkan levelnya bisa sampai titik wajib ataupun sunnah. Yang jelas hukum awalnya tidak boleh kecuali ada dalil. Sebaliknya, perkara-perkara lain, oke? Makulat, masyrubat, mulbisat, malbusat, oke? Perkara-perkara makanan-makanan, minuman-minuman, atau pakaian-pakaian, atau bai', jual beli. Al-aslu fiha, hukum asalnya, oke? Al-hil, halal, al-ibahah, boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kebalik gak? Dibalik nih, diputar. Okay? Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tidak ada dalil yang mengharamkannya, kembali ke hukum awal. Boleh, halal. Udah. Ya? Berbeda dengan urusan ibadah. Hukum asalnya tadi apa? Haram, nggak boleh. Kecuali ada dalil. Maka ketika seseorang mengingkari orang lain, jangan makan hal itu haram. Pantaslah orang yang dilarang akan bilang, dalilnya apa ini haram? Pantas, masuk. Kenapa? Karena hukum awalnya memang halal hukum awalnya. Kok kita bisa mengajak berubah dari hukum awal ke hukum yang baru? Yaitu haram. Baru wajiblah kita mendatangkan dalilnya. Tapi kalau ibadah, bilang, jangan lakukan itu. Itu bid'ah, haram. Dalilnya apa ini bid'ah? Lah, ini kebalik. Kita yang nanya, dalilnya apa? Ente melakukan itu. Paham? Kenapa? Hukum awalnya adalah haram. Kok bisa ente melakukan itu diyakini sebagai sebuah ibadah? Nah, ente yang mengajak kepada hukum baru. Dalilnya apa? Minta begitu. Memang Rasul pernah bilang sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bilang yasinan malam Jumat bid'ah. Apa Rasul pernah bilang begitu? Ngomongnya begitu, misalnya ngaco itu.
Loh, justru karena ini mindsetnya diputar. Hukum awal ibadah itu haram. Nah, kau yang melakukan hal itu, maka kau yang wajib mendatangkan dalil. Ketika nggak ada dalil, balikin ke hukum awal. Ya, demikian akidah di antara kaidah usul yang diyakini ahlus sunnah. Ya. Wa'lam anna awwal al-islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Perkataan al-Imam rahimahullah, dan ketahuilah bahwasanya kunci awal Islam adalah syahadat bahwa la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Hadzal ruknul awal. Ini adalah rukun yang pertama. Wa huwal madkhal. Dan itu adalah gerbang. Tsumma ya'ti ba'dahu shalah. Barulah setelah itu datang kewajiban berikutnya, yaitu salat. Tsumma ya'ti ba'dahu zakah, kemudian zakat. Tsumma shaum Ramadan, kemudian puasa Ramadan. Tsumma hajjul baitillahil haram, kemudian haji ke Makkah, ya, Baitullah yang suci. Tsumma baqiyat syara'i'id din, kemudian ya, seluruh bentuk syariat-syariat beragama seluruhnya tabi'ah li syahadatain. Semuanya itu mengikuti setelah dua kalimat syahadat. Syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kemarin kita jelaskan. Kewajiban syahadat yaitu bagi mereka yang berawal dari non muslim masuk Islam, nggak bisa dia langsung sholat. Nggak bisa dia mau zakat, terus nggak boleh. Dia mesti syahadat dulu. Mau sedekah sehari 1 miliar lagi. Hah? Iya kan? Mau sedekah sehari 1 miliar lagi. Tapi belum syahadat, maka nggak kaci. Ya, dia harus bersyahadat dulu, baru melakukan bentuk-bentuk syariat berikutnya sehingga menjadi catatan kebaikan baginya. Apabila tidak, maka tidak. Adapun mereka yang telah lahir dalam keluarga Islam, maka nggak ada kewajiban untuk syahadat demikian. Yang ada adalah wajib untuk mulai mempelajari bentuk-bentuk syariat berikutnya. Ya. Wa anna ma qala Allahu kama qala. Perkataan al-Imam rahimahullah, dan bahwasanya sebagaimana dan bahwasanya apa yang Allah katakan itu sebagaimana yang dikatakannya. La khulfa lima qala. Allah tak akan mengingkari apa yang dikatakannya, wa huwa 'inda ma qala. Maka apapun yang dikatakannya itu sebagaimana sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa Ala, yaitu apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fa innahu kama qala la yatatarraq ilaihi syakkun abadan. Maka pastilah hal tersebut sebagaimana yang Allah katakan. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapa yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah pun Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan barang siapa lagi yang lebih jujur perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala, ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. La ahad asdaq minallah, tidak ada zat yang lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idza wa'ada subhanahu wa'dan fa innahu la yukhlifuh. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah bentuk janji, maka ia tak akan mengingkarinya. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Demikianlah janji Allah. Allah Subhanahu wa taala tak akan mengingkari janjinya. Fa idza wa'ad fa innahu la yukhlifu wa'dah. Maka Allah apabila berjanji, sungguh Allah tak akan mengkhilafi janjinya. Wa idza tawa'ad faqad ya'fu. Tapi sebaliknya, apabila Allah mengancam, bisa jadi terkadang Allah memaafkan. Wa'ada di sini janji-janji baik. Apabila kalian demikian nanti ganjarannya demikian. Wa'ad. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Begitu. Janji-janji baik. Wa'ad nih dari Allah Subhanahu wa taala, pasti enggak mungkin Allah ingkari janji. Tapi Allah kalau mengancam, tawa'ad, mengancam. Okay? Maka bisa jadi Allah maafkan dan tidak diterapkan sebagaimana diancamkannya. Bisa jadi dengan taubat, dengan rahmatnya dan lain-lain. Ini maksud dari penjelasan Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah.
Wa idza tawa'ad faqad ya'fu subhanahu wa ta'ala. Namun apabila Allah mengancam-ancam, maka terkadang Allah maafkan, tidak selalu direalisasikan sebagaimana diancamkan. Fahunaka farqun bainal wa'di wat tawa'ud. Maka beda antara wa'ad sama tawa'ud, antara janji dengan ancaman. Al-wa'du la yatakhallaf abadan. Janji itu pasti, tidak mungkin teringkari. Wa amma tawa'ud fallahu jalla wa ala faqad ya'fu wa yasmah. Tuh. Adapun tawa'ud yang akhirnya efeknya jadi wa'id, janji serem, ancaman, okay? Maka Allah terkadang memaafkan, mentoleransi. Wa qad la yuqi' al-wa'id. Kadang Allah tidak realisasikan ancamannya tersebut. Rahmatan minhu subhanah. Karena bentuk rahmatnya darinya subhanahu wa ta'ala. Wa fadlan minhu. Dan bentuk keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada al-wa'du, ada al-wa'id. Wa'du, janji-janji ajib. Al-wa'id, janji-janji serem. Nah, ini kayak targhib dan tarhib. Ya. Janji-janji yang ada di targhib itu pasti terrealisasikan, pasti. Tapi kalau janji-janji yang ada di tarhib, yaitu wa'id, janji-janji serem, ancaman-ancaman, kadang Allah realisasikan, kadang Allah subhanahu wa ta'ala toleransi, maafkan, sebagai bentuk rahmat dan keutamaannya. Ya. Kenapa? Kataba biyadihi ala nafsih ar-rahmah. Allah menulis, mewajibkan atas dirinya, Allah wajibkan atas dirinya sendiri sifat rahmat. Bahwasanya rahmati sabaqat ghadabi. Bahwasanya rahmatku, yakni rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dominan daripada murkaku. Ya, makanya di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling awal-awal disebut adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat rahmat adalah sifat yang sangat kental padanya, sangat dominan padanya. Ya, daripada sifat ghadabnya. Ya. Wal iman bi syara'i kullaha, dan mengimani semua bentuk syariat. Mengimani semua bentuk syariat. Perkataan Al-Imam rahimahullah, dan mengimani semua bentuk syariat. Yajib al-iman bi syara'i allati anzalaha Allahu ala rasulihi kulliha. Kita wajib mengimani semua syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan melalui utusan-utusannya. Ijmalan fil ijmal wa tafsilan fil tafsil. Yang mujmal, yang mufassal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Katakanlah bahwa kami telah beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan pada kami dan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat, yakni kaum asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa-apa yang telah diturunkan kepada Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi-nabi dari Rabb mereka. La nufarriq baina ahadin minhum. Kita tidak bedakan satu orang dari yang lain di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Rabb tersebut muslimun, berislam. Ya. Maknanya apa? Kita wajib mengimani semua bentuk syariat itu datangnya memang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Ya, wahyu itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengimani secara umum. Adapun yang kita praktekkan sekarang, nah ini tafsir. Hanya apa yang diajarkan oleh syariat yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara syariat-syariat terdahulu ada yang masih dibenarkan dan dijalankan di dalam syariat Islam, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang telah dihapus dari syariat dan tidak berjalan lagi pada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Di antaranya khitan, itu ada dari zaman Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Wallahu alam dari sebelum Ibrahim alaihissalam. Kemudian haji juga diajarkan kepada Ibrahim alaihissalam dan turun-temurun berjalan, pada bangsa Arab bahkan sempat, yang kemudian diteruskan juga pada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian puasa Ramadan itu diwajibkan juga atas kaum-kaum sebelum kita. Sebagaimana Allah berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar dengan itu kalian bertakwa, yakni melatih ketakwaan itu dengan puasa, ya, memupuk ketakwaan dengan puasa.
Itu maksudnya ijmalan fil ijmal wa tafsilan fi tafsil. Ya. Baik secara mujmal ataupun secara mufassal. Allah berfirman, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriq baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Itu di Ali Imran, yang tadi sebelumnya di Al-Baqarah. "Fa nahnu nu'minu bi syara'i al-ilahiyyah jami'iha." Maka kita meyakini semua bentuk syariat ilahi semuanya. Wa nu'minu bi anna Allah jalla wa ala yashra'. Dan kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat tersebut likulli waqtin ma yunasibuh, di setiap era, ya, yang sesuai dengan era masing-masing, ya. Tsumma yansakh dzalik. Kita kemudian mengimani bahwa Allah menghapus syariat-syariat yang sebelumnya bi syariah ukhra, dengan syariat yang lain, yakni yang baru, tunasib alladzina ja'u min ba'd, yang lebih sesuai dengan kaum yang datang berikutnya, ya. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, maka ketika diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja' bi syariah rasikhah. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan syariat yang rasikh, yakni yang firm, yang udah firm, yang kuat, kokoh. Ila an taquma as-saah, yang terus berlaku sampai hari kiamat, la tunsakh, tidak dihapus, wala tughayyar abadan, dan tidak dirubah, salihah likulli zaman wa makan, yang salihah, yakni yang sesuai bagi setiap zaman, tempat, dan makan, yaitu zaman, waktu, dan makan, tempat. Maka dibilang syariat Muhammad SAW ini syariat nabi-nabi terdahulu sesuai zaman masing-masing. Tapi syariat Muhammad SAW itu zamakan. Okay? Zaman dan makan. Setiap tempat dan setiap waktu. Ya. Demikian mukjizat yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu mukjizat bukan hanya bagi zaman itu saja, sebagaimana mukjizat rasul-rasul terdahulu. Musa alaihissalam menghadapi para penyihir, maka mukjizatnya mematahkan ilmu-ilmu sihir. Isa alaihissalam menghadapi kaum sihir dan ahli medis, maka mukjizat yang bentuknya adalah ilmu medis yang luar biasa. Tapi syariat yang datang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada juga terkandung dalam Al-Qur'an, adalah syariat yang berlaku untuk setiap zaman, bukan di era itu doang. Oke? Nah, di sini ada terbentuk apa? Dapat kita simpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang sifatnya i'jaz ilmi, mukjizat saintis. Yani kabar-kabar tentang saintis, ilmiah, oke? Entah tentang penciptaan alam semesta atau pembentukan proses penciptaan manusia dan lain-lain yang baru difahami manusia berabad-abad setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Hal-hal demikian ini menjadi mukjizat di era, setiap era yang menemukannya. Maka demikianlah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga kitab Al-Qur'anul Karim. Itu menjadi mukjizat dan menjadi juga syariat di setiap zaman, di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap tempat. Enggak terikat pada era tertentu saja, pada bangsa tertentu saja, enggak. Ya, tapi sebagai bentuk rahmat Allah bagi alam semesta, rahmatan lil alamin. Maka wajib mengimani semua bentuk syariat. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.